Tengku Hasanudiro Deklarator Grand itu menukilkan bahwa deklarasi kemerdekaan Aceh harus dilakukan pada tanggal 4 Desember karena alasan simbolis dan historis. Keputusan ini merujuk pada peristiwa Belanda yang berhasil menembak dan membunuh kepala negara Aceh Sumatera terakhir, yaitu Tengku Sidimaan di Tiro di medan perang Alugut Tangsi pada tanggal 3 Desember 1914. Oleh karena itu, Belanda menghitung tanggal 4 Desember 1911 sebagai hari terakhirnya negara Aceh sebagai entitas yang berdaulat dan hari kemenangan final Belanda atas kerajaan Aceh Sumatera, seperti yang ditegaskan oleh H.J. Shortmeat, komandan Belanda yang memimpin serangan di Alugut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sahas Inisiatif, berjumpa lagi dengan saya, Dedi. Ya. Hari ini saya akan membacakan beberapa artikel tentang 4 Desember. Ya. Kenapa terjadi yang 4 Desember? Nanti kita akan mengupas dan kita bacakan kenapa peristiwanya terjadi 4 Desember di Aceh. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan membacakan suatu artikel atau berita yang dimuat oleh acehnews.id. 4 Desember 1976, perlawanan Hasan Diro dan lahirnya Gerakan Aceh Merdeka. Namun Hasan Diro memiliki pemikiran berbeda, berbekal nilai-nilai pada tanah kelahirannya di Aceh. Di tahun yang sama, Diro memproklamirkan diri sebagai Menteri Luar Negeri dari Perjuangan Darul Islam, kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk Indonesia sebagai negara Islam sejak 7 Agustus 1949. Jakarta, acehnews.id, 4 Desember 1976 menjadi titik awal pembuatan sekelompok orang di Aceh untuk menyatakan kemerdekaan terhadap tanah yang ditempati. Mereka memprotes pemerintah Indonesia karena merasa tanahnya memiliki keistimewaan dan berhak berdiri sendiri. Tengku Hasan Muhammad Ditiro alias Hasan Diro menjadi garda terdepan berdirinya gerakan. Tepat hari ini, 46 tahun lalu, gerakan Aceh Merdeka deklarasi di Bukit Halimon, Tiro Pidian, Aceh. Tindak tanduk Hasan Diro sudah dikenal baik oleh pemerintah Indonesia. Dia adalah keturunan ketiga Tengku Muhammad Saman Ditiro alias Tengku Ditiro, pahlawan nasional Indonesia. Hasan Diro juga seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas bergensi, yaitu Universitas Columbia, Amerika Serikat. Melihat kecerdasannya, ia dipercayakan oleh Indonesia untuk menjadi staf perwakilan Indonesia di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1953. Namun Hasan Diro memiliki pemikiran berbeda, berbekal nilai-nilai pada tanah kelahirannya di Aceh. Di tahun yang sama, Diro memproklamirkan diri sebagai Menteri Luar Negeri dari Perjuangan Darul Islam, kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan membentuk Indonesia sebagai negara Islam sejak tahun 1949. Hasan Diro dianggap mengecewakan pemerintah Indonesia atas tanggung jawab yang diberikan untuk PBB. Dia dianggap memberontak dan mencabut kewarganegaraan karena dukungan terhadap Darul Islam. Hasan Diro pun sempat dipenjara di Ellis Island, Amerika Serikat karena stateless dan menjadi warga asing ilegal. Pada 1962, Darul Islam berdamai dengan pemerintah Indonesia. Hal itu membuat Hasan Diro bebas. Dia pun mencari cara untuk bisa pulang ke Indonesia sebab status kewarganegaraannya yang sempat bermasalah membuatnya sulit pulang ke tanah kelahiran. Pulang kampung dan mendirikan. Hasan Diro yang tinggal di Amerika Serikat berkarir sebagai pembisnis ulung. Dia kemudian menjadi komunikasi dengan Malik Mahmud, mantan tokoh Darul Islam. Kesamaan cara pemandangan terhadap Aceh membuat keduanya memiliki visi yang sama untuk memerdekakan Aceh.
Malik pun berusaha membantu kepulangan Hasan Tiro ke tanah kelahirannya dengan dalih urusan bisnis. Tepat pada 1969, Hasan Tiro berhasil mendarat kembali di Aceh dengan bantuan Amir Mahmud, kakak dan Malik. Menurut catatan harian Tiro yang diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul The Praise of Freedom Diary, The Anniversary Diary, gerakan Aceh Merdeka belum dideklarasikan saat itu. Hasan Tiro sempat kembali ke Amerika usai kunjungan bisnis di Aceh. Namun, sang kakak kandungnya meninggal dunia pada tahun 1974. Dia diminta pemerintah Indonesia membuka akses kepulangan dengan alasan duka. Kepulangan Hasan Tiro pun mendapat pengawalan pemerintah Indonesia agar tidak terlibat kegiatan politik. Namun Hasan Tiro dan kelompok tidak melakukan konsolidasi di Indonesia. Konsolidasi gerakan tersebut dilakukan di Singapura, tempat domisili Malik Mahmud. Pada Hasan Tiro kembali masuk ke Aceh melalui jalur tikus pada 30 Oktober 1976. Dia berhasil mencapai Kembang Tanjung Pidie lewat laut. Tiro pun memilih menetap di kawasan Perbutik dan di kawasan Pidie hingga mendeklarasikan jam pada 4 Desember 1976. Setiap tanggal 4 Desember menjadi hari paling bersejarah bagi para mantan pejuang gerakan Aceh Merdeka. Pada tanggal tersebut, setiap tahun diperingati sebagai hari kelahiran organisasi GAM yang diproklamirkan Dr. Tengku Hasan Muhammad Tiro. Deklarasi GAM diumumkan Hasan Tiro kepada dunia di Bukit Halimon pada tanggal 4 Desember 1976. Namun, tak banyak orang tahu mengapa Hasan Tiro menetapkan 4 Desember sebagai hari kelahiran GAM, yang menurut ideologinya adalah sebagai gerakan lanjutan dari perjuangan kemerdekaan Aceh di bawah bendera Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNF. Dalam buku The Praise of Freedom, Hasan Tiro, deklarator GAM ini menukilkan bahwa deklarasi kemerdekaan Aceh harus dilakukan pada tanggal 4 Desember karena alasan simbolis dan historis. Keputusan ini merujuk pada peristiwa Belanda yang berhasil menembak dan membunuh kepala negara terakhir Aceh Sumatera, yaitu Tengku Maan di Tiro. Di medan perang di Alubut Tangsi pada tanggal 3 Desember 1911. Oleh karena itu, Belanda menghitung tanggal 4 Desember 1911 sebagai hari terakhir negara Aceh sebagai entitas yang berdaulat. Di hari kemenangan atau final bagi Belanda atas kerajaan Aceh Sumatera. Seperti yang ditegaskan Kolonel Haji Smith, komandan Belanda yang memimpin serangan di Alubut. Namun, itu sama sekali tidak berlaku karena perang melawan Aceh tidak berakhir dengan jatuhnya Tengku Maan di Tiro pada pertempuran Alubut sejak perjuangan dilanjutkan oleh para korban selama tahun 1919. Tulis Hasan Tiro. Menurut Hasan Tiro, negara Aceh Sumatera tidak pernah menyerah ke Belanda. Perjuangan terus berlanjut. Bendera Aceh akan selalu berkibar untuk menghargai gugurnya pejuang muda Aceh yang heroik, Tengku Maan di Tiro. Untuk seterusnya sampai akhir zaman, bendera itu dari Aceh akan dinaikkan lagi keesokan harinya pada tanggal 4 Desember di tempat yang paling suci untuk menandakan responsibility dan kontinuitas masyarakat Aceh Sumatera dan bagian Aceh Sumatera selama sebut asal. Itulah penggalan cerita atau kisah mengapa 4 Desember yang dipilihkan oleh Tengku Hasan di Tiro untuk dilanjutkan sampai menjadi terjadinya perdamaian di tahun 2005. Sekian untuk kisah dan cerita mengapa 4 Desember menjadi hari lahirnya gerakan Aceh Merdeka. Sampai di sini dulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.